Selamat malam, salam sehat, salam menyan bagi seluruh menyaners di seluruh penjuru nagari. Kembali lagi kita di Atlantis Series, episode 156 dengan judul Pambukaning Gedong Kencono, Drubikso Baju Barat. Oke, kita masih menunggu Mas Agung. Halo Arya. Halo Mas, halo Mas. Oke. Tak pikir tadi nggak ada suaranya, ternyata ada. Dengar suaraku nggak? Aman nggak Aman? suaraku? Oke. Aman Mas, aman. Di aku aman. Ya, kita deketin lagi, nggak kayak biasanya agak jauh kan, ini agak deket. Oke. Tinggal Mas Nila Arifin ya. Iya. Wah, aku hari biru-biru. Ketendang. Tuh dia Mas Nila Arifin, panggilannya apa ya? Nila Arifin? Nila? Mbak Nila? Mas Nila? Kok muter-muter ya? Kita masuk. Iya masih muter-muter. Ada kan Masih ada muter-muter. kotak. Kenapa Mas? Pas Nila Arifin kayak kameranya keliru sebelah belakangnya tuh kali ya. Kebalik. Kebalik Mas Nila Arifin kameranya. Wah, Oh, gitu. ini mungkin Mas nge-lag agak. Nah, Tak mundurin dikit apa ya? Dan ini ya. udah aku tuh nggak biasa ya pakai lampu nyalain. Mana Aryo kabarnya? Hari ini panas banget tuh katanya di sini. Di situ gimana? Iya. Iya Mas, sama. Enggak Sama Mas, miring. aku tadi dari Berantasana dikit. Ya, sama juga sih Mas, kondisinya agak panas, terik. Mas Nila, muter-muter. Ini kayak kameranya kebalik ya Mas Nila Arifin dia. Balik apa enggak sih? Atau belum ada orangnya memang? Kayaknya latar belakangnya kayak gambaran tulis atau apa? Warna putih. Mana ya? Mungkin masih nge-lag. Atau dia belum diupdate ya, jangan-jangan ya. Kayak waktu kemarin tuh aku susah masuk karena belum update. Iya sama. Mungkin sih, mungkin bisa jadi. Ya. Pilek. Kebanyakan minum es hari ini soalnya karena panas tadi. Aku tuh ini Mas, aku tadi agak meler juga gara-gara di Berantasana dikit kan, lama nggak ditinggalin. Debu, buah, bush. Udah. Aku alergi Mas. Aku kebanyakan minum es sih tadi karena panas banget kan. Nanti beli es, beli es kurang, minum lagi, beli lagi gitu. Nggak tahu sehari ini mau minum berapa es ya? Berapa gelas es? Banyak sih, es campur, es buah. Iya, ya, jadinya. Hari ini menarik Mas. Kenapa namanya baju barat Mas? Karena kan ada di wayang baju barat. Iya kan? Di wayang kan
kita biasanya kan nyebut bolo-bolonya Bung Sokiwo nyebutnya kan baju barat. Halo. Ini coba kita tunggu berapa menit nih. Mungkin dibacain dulu sampai Mas Nila Arif ini bisa masuk. Ini kemungkinan besar menurut aku lupa ngupdate ini. Biasanya loh. Nggak bisa masuk saya. Dia mungkin belum ngupdate ini. Enggak, Dek. Kalau enggak memang jaring lemah. Kemungkinan jaringan sih, mungkin jaringan kalau kayak gini. Berapa menit? Kita kasih. Mas Nila, tapi dengar suara kita enggak? Enggak dengar ya? Agak putus-putus ya. Aku nggak dengar suaranya sama sekali. Ari dengar? Tadi sempat ada beberapa, sempat bocor suaranya, sempat ada. Oh, aku nggak dengar sama sekali soalnya. Enggak ini. Mungkin ini Mas. Ini ujian untuk menyanners Mas, supaya kita emang agak lama mulai. Ujian orang dongeng kok ujian. Nggak ada ujian terus dongeng kan? Nggak ada ujian ya. Ini aku hari ini Mas, karena memang ada yang baru pulang oleh-oleh dari kakakku. Isinya kamarku isinya coklat semua Mas. Memang sesuai. Sudah pas. Wah, kirim ke aku tuh Aryo harusnya. Mau. Isinya coklat semua Mas. Gimana sehari udah makan beberapa pagi ya? Gak percaya kalau cuma satu toples pasti lebih dari itu kan. Yang gitu dong Mas. Malu aku. Baru yang baru luar negeri kakaknya. Iya, baru pulang. Yang Emang ini Mas, aku nggak ngerti kenapa memang senang mendekati si itu loh. Mendekati. Ya, udah nggak usah dilanjut. Nggak usah dilanjut. Semoga tidak mendengar kakak, Mbak. Maafkan aku. Aku ngomongin Mbak. Aduh, muter lagi. Janggut baru. Tapi kamera belakang dulu, kamera belakang ditutup ya itu ya. Kameranya mungkin Mas. Karena ada yang notice jenggotku, aku cukur dulu. Gimana nih? Nila Arifin kok nggak bisa masuk-masuk? Ada kontak dengan Mas Nila Arif itu via DM atau via ini apa DM IG atau via WA? Halo Aryo. Aryo. Via Mbak Vicky. Oh via Mbak Vicky. Maksudku kalau misalkan memang nggak bisa masuk juga, mungkin ini aja apa pakai WA di ini di voice apa dikeluarin suaranya gitu di telepon. Oh, ini. Aku nggak tahu ya ini beneran. Aku jujur tidak bisa mengonfirmasi ini dia atau benar. Atau kali anu ya apa mungkin si Mas Nila Arifin belum diupdate kali, coba diupdate dulu di Play Store. Ini pada bilang akunnya namanya itu, tapi aku orangnya tidak mudah percaya. Coba kita invite. Atau diduluin aja Aryo. Nah ini udah muncul. Ini kayaknya cuma nah halo Mas
Akhirnya, ya ampun. Halo, Ayo, nggih nyuwun ngapunten ini manggilnya Rahayu Mas Agus. manggilnya Mas Nila atau Mas Arifin atau gimana? Atau Mas Mas nih gitu, Nila ngoten. Mas Nila. Gitu. Nggih ngoten ngapun. Nyuwun ngapunten nggih sinyale Tadi kenapa Mas? Mas di kejadian yang bikin bermasalah atau belum diupdate atau gimana? Kok kayak susah banget. sampun Aku minggu lalu. kula nggih, sampun kula update wau. Oh. Mungkin Kalau damel saya ini sedelek. minggu lalu susah masuk, ternyata saya belum ngupdate, terus saya ngupdate bentar, untung ngupdate agak cepet, jadi segera bisa masuk gitu loh, yang minggu lalu itu Nggih, nggak bisa masuk gitu. Ternyata belum update. nggih. Oke Arya, langsung dimulai aja, gimana? Oke. Boleh, Mas? Langsung dimulai aja. Nggih. Langsung nggih. Episode 156 pambukaning Gedhong Kencana dengan judul Drubiksa Baju Barat. 115 slide. Slide 1. Barat ada dalam arah mata angin dan biasanya barat digambarkan pada sisi kiri dari mata angin. Jadi nggak tahu kalau di Jawa begitu ya, di Jawa. Bahkan di mata angin yang aku kenal begitu, barat itu selalu ditaruh di kiri, nggak pernah ditaruh di kanan. Kalau Arya pernah nggak ngelihat barat ada di kanan gitu Arya? Kalau ini di peta mata angin gitu, di mata angin gitu, bukan di kondisi kalau kita ada di selatan memang barat ada di kiri, kalau kita ada di utara barat ada di kanan, tapi dalam penggambaran peta mata angin pernah nggak menjumpai baratnya ditaruh di kanan gitu? Bisa, Mas. Ini, Mas. Ya kan, tapi kan itu namanya dipaksain. Yang aslinya, kondisi aslinya. Tapi kan tadi buku Sari bukan barat, tapi tarap TA, ya kan? Belum pernah lihat maksudnya. Kita lihat. Ya. Artinya berarti barat itu ada di kiri ya. Yang jelas itu dulu ya. Itu lanjut Mas. Slide 2. Jadi pada dasarnya barat diletakkan di kiri. Ya, di kiri. Kiri itu dalam bahasa Jawa kiwo ya. Berarti bolo kiwo atau bolo tengah. Enggak tahu deh. Tapi yang jelas kenapa posisikan di kiri gitu kan. Lanjut Mas. Slide 3. Dalam bahasa Inggris, barat disebut west. Ya. Bacanya west atau west atau apa bola. Yang penting posisinya, tapi di Eropa sendiri atau di Amerika atau di internasional tetap aja ditaruhnya di sebelah kiri ya, bukan ditaruh di sebelah barat. Sebelah kanan maksudnya. Bukan di kanan tapi selalu di kiri. Lanjut Mas. Slide 4. Dalam hal penggambaran formasi mata angin, letak posisi barat sama dengan di negeri ini west diletakkan di sebelah kiri. Ya, jadi baik di Indonesia atau di negara manapun, barat atau west atau apapun itu namanya, selalu ditaruh di sebelah kiri ya. Tidak ada yang ditaruh di sebelah kanan. Lanjut Mas. Slide 5. Jadi yang di barat pasti berorientasi pada arah kiri. Makanya kebanyakan orang di sana kan nyetir mobil aja sebelah kiri kan, bukan setir kanan gitu. Lanjut Mas. Slide 6. Maka rata-rata bangsa di barat akan lebih terbiasa dengan kendali di kiri. Kayak setir kiri ya. Tadi baru saya omong ini. Lanjut aja Mas. Slide 7. Jadi untuk rem tangan akan ada di kanan. Jadi yang bisa menghentikan laju saat menanjak ada di kanan, bukan di kiri. Beda dengan di negara kita ya, rem tangannya di kiri malahan. Jadi yang menghentikan lajunya orang tak bangsa tengah itu bangsa kiwa. Tapi yang menghentikan lajunya bangsa kiwa itu bangsa tengah gitu kan. Oke, kiwa yang menghentikan tengah yang menghentikan kiwa gitu. Lanjut Mas. Slide 8. Dan tangan kiri bukan tangan yang baik untuk berjabatan tangan. Tapi nggak tahu kalau mungkin ada orang yang menganggap bahwa tangan kiri itu baik untuk berjabatan tangan, ya nggak tahu. Cuman kalau di ARC itu kalau berjabatan tangan sebaiknya pakai tangan kanan sih. Bukan kaki kanan ya, tangan kanan. Bukan kaki
kanan, tapi tangan kanan juga bukan tangan kiri, apalagi kaki kiri gitu. Lanjut Mas. Slide 9, bagi manusia kebanyakan akan menganggap sopan makan menggunakan tangan kanan. Iya. Tapi itu yang diutamakan bagi ARC ya. Kalau bagi yang lain nggak tahu. Pokoknya kalau saya tuh makan pakai tangan kanan dan biasanya tetap pakai sendok. Jadi sendoknya megangnya pakai tangan kanan, bukan pakai apa namanya, kaki kanan, tapi tangan kanan. Nggak bisa soalnya Mas, kalau pakai kaki kanan aku. Tapi memang aku kalau pakai kaki kanan ibu pun marah dulu kalau makan. Kalau bisa marah sih. Harus tangan kanan. Tangan kiri aja nggak boleh, apalagi pakai kaki kiri. Lanjut. Slide 10, maka disadari atau tidak, tangan kanan akan banyak memegang peran paling banyak dalam tata krama dan kesopanan. Mas Nila suaranya hilang-hilang. Ulangi malih. Slide 10, maka disadari atau tidak, tangan kanan akan banyak memegang peran paling banyak dalam tata krama dan kesopanan. Nah itu karena memang ya, kalau kita memberi kan sebaiknya juga pakai tangan kanan ya. Kalau kita salaman juga pakai tangan kanan. Gitu kan sebaiknya. Tapi kalau nabok pakai apa ya, Aryo? Nabok. Dua-duanya Mas. Kaninju. Sekalian. Oh ya, Mas Nila lagi nyarjer nggak Mas? Oh enggak. Ah iya, Bisa baterai gitu. Suaranya jadi agak naik turun. Oke. Ampun. Lanjut Mas. Slide 11, Slide 11. Leluhur sudah memberitahukan kita tentang keberadaan Bolokiwo. Suaranya menghilang enggak gitu ya Aryo. Kalau Aryo dengarnya gimana? Ini tadi. Iya sama ya masih kenapa ya? Pakai ini headset. Gimana ya? Kayak nggak pakai headset. Earphone-nya coba nggak pakai earphone gimana Mas? Oh iya ya. Coba. Coba Mas. Cara. Coba. Oke, halo. Ya. Tes. Jelas. Aman. Slide 11. Leluhur sudah memberitahukan kita tentang keberadaan Bolokiwo. Di pewayangan biasanya ditaruh di kiri ya. Jadi dikatakan Bolokiwo karena pas digeber wayang kulit taruh di sebelah kiri, makanya dikatakan Bolokiwo. Dan biasanya buta semua. Lanjut Mas. Slide 12. Bahkan dalam simpingan wayang kulit sangat jelas mana Bolokiwo dan mana Bolotengen. Dan di Bolokiwo itu ada yang dinamakan pasukan baju barat gitu kan. Nah, ditaruh di kiri. Jadi persis dengan peneletakan pada mapping kita kan. Barat di kiri. Lanjut Mas. Slide 13. Dalam simpingan wayang, para drubikso akan diletakkan di kiri dan drubikso atau yakso itu berbentuk besar-besar dan yang terbesar adalah Bathara jelek. Pada dasarnya memang yang sifatnya jahat dan sebagainya dikatakan Bolokiwo. Makanya kalau seperti Kurowo dan sebagainya masuknya di kiri bukan di kanan. Ininya di simpingan seharusnya gitu. Dan biasanya di mendekati gunungan itu ukurannya kecil, makin ke kiri banget, paling ujung tuh nanti paling gede, tuh, biasanya gitu. Setahuku loh, itu berdasarkan datanya ARC. Tapi kalau zaman sekarang udah dirubah ya nggak ngerti. Tapi kalau eyangku dulu begitu. Lanjut Mas. Slide 14. Penggambarannya selalu yang di pinggir paling besar dan makin ke tengah makin kecil. Jadi yang besar itu justru yang paling jauh dari tengah ya. Gitu ya. Jadi makin ke tengah makin mengecil. Baik Bolotengen maupun Bolokiwo begitu sih letaknya. Karena teman yang bertaring pasti di sebelah kiri. Lanjut Mas. 15. Dalam simpingan, baik Bolokiwo dan Bolotengen dibatasi dengan gunungan.
dan letak memainkan wayang kulit ada di antara dua gunungan. Jadi ada peradaban yang menutupin itu supaya itu tidak bisa mengakses ke peradaban yang sedang dimainkan gitu kan. Nah, itu peradaban mana? Tahu. Lanjut. Slide 16. Saat akan jejeran, selalu ada gunungan yang tepat di tengah dari arena wayang kulit akan dimainkan. Jadi dalam pewayangan kita juga sudah dijelaskan bahwa ada 3 peradaban tadi kan, bahwa satu peradaban mengunci yang bolo kiwo, satu peradaban menyembunyikan bolo tengen, dan satu peradaban yang menjalankan lakuning jongko di peradaban yang sedang berjalan. Lanjut Mas. Slide 17. Saat jejeran, dalam gunungan akan selalu ditunjukkan gambar keraton atau kerajaan. Jejeran itu artinya permulaan ya, saat wiwitan. Jadi selalu yang itu kan ada kata-kata dari harusnya dari dalangnya yang surep doto pitono gitu. Surep pundi kang kaikon dari kang adidoso purwo dan seterusnya gitu. Itu posisi jejeran, dan itu pada saat itu berarti gunungannya menunjukkan posisi keraton. Bukan yang sebaliknya yang banyak api itu. Lanjut Mas. Slide 18. Maka sangat jelas di sini penggambaran ada 3 kerajaan besar yang akan memainkan peran saat wayang digelar. Tapi dalam pagelaran wayang kulit tersebut, yang sedang bermain di peradaban tengah itu tidak bisa menjangkau tiga peradaban tadi. Makanya tidak ada yang bisa masuk ke dalam gunungan tadi gitu. Oke, lanjut Mas. Slide 19. Saat wayang kulit digelar, satu gunungan yang di tengah akan digeser dan 2 gunungan yang di pinggir akan membatasi. Ya, membatasi arena. Jadi yang 2 itu pokoknya hanya menutupi supaya 2 peradaban ini jangan bertemu. Gitu. 2 peradaban yang terlalu ke kanan dan terlalu ke kiri itu supaya jangan bertemu. Lanjut Mas. Slide 20. Gunungan yang di kiri akan membatasi bolo kiwo agar wayangnya tidak berada di arena permainan. Jadi mereka memang disembunyikan gitu kan artinya. Jadi ada bongso kiwo yang disembunyikan oleh gunungan kiri atau peradaban yang sekarang menjaga peradaban kiwo. Itu peradaban mana? Pokoknya ada yang menjaga itu. Lanjut Mas. Slide 21. Gunungan kanan akan menjaga agar bolo tengen juga tidak campur tangan saat wayang digelar. Supaya jagat itu adil, jadi supaya semuanya berjalan apa adanya. Tapi bagaimanapun juga harus ada dalangnya yang mengarahkan semua cerita itu supaya berjalan. Lanjut Mas. Slide 22. Tugas dari gunungan yang kiri dalam membatasi agar bangsa kiwa melihat ke arah luar arena permainan dan membuat agar bolo kiwa tidak sadar arena sedang digelar. Merubah orientasi ya, dan membuat mereka pada terdiam semua gitu, yang jelas itu kan. Tapi pada dasarnya kan wayang yang ada dalam simpingan itu selalu dikatakan wayang yang diam, tidak dipegang oleh si dalang. Jadi Mas Agung keputus ya? Halo Mas? Mas Nila tadi Mas Agung keputus nggak sih Mas? Atau aku yang putus? Terputus sebentar tadi. Oh iya Mas, tadi keputus Mas. Mas Agung, halo. aku yang hilang ya? Iya. Iya. Dengar aku nggak sekarang? Aman sih Mas, coba. Halo. Gimana iya. ya? Kalau sambil sandaran bisa nggak dengar? Kedengeran sih Mas sebenarnya. Tadi agak ini mungkin ada yang lewat. Oke. Tadi yang hilang di bagian apa ya, pas aku cerita apa? Kan pada dasarnya simpingan itu yang tidak dipegang oleh dalang gitu loh Mas.
Oh ya, sebenarnya tidak dipegang dalang artinya wayang yang tidak dipegang adalah wayang dalam kondisi diam, terutama Bolokiwo ya. Jadi gunungan sebelah kiri itu dipakai untuk membatasi supaya Bolokiwo tidak yang ganas supaya tidak bergerak dulu gitu. Oh, Slide 23, dari gambaran pakem ini seharusnya sudah jelas bahwa gunungan yang ada untuk menutupi Bolokiwo jangan pernah dibuka. Tapi gini loh ya, kalau misalkan ada yang mau membuka, terus kemudian Bolokiwo bangun dan makan dia, itu hak itu Mas. Jadi kita tidak boleh melarang orang yang pengen dibangun Bolokiwo gitu kan. Nanti karena Bolokiwo itu boleh makhluknya ganas-ganas. Jadi kalau memang pengen dimakan dengan alasan karena merasa lebih mampu untuk mengalahkan Bolokiwo, ya biasa. Tapi jangan ajak-ajak saya, jangan ajak-ajak Aryo, dan jangan ajak-ajak ARC gitu. Karena dimakan Bolokiwo itu bukan cita-cita kita gitu loh. Itu Aryo. Atau cita-citanya Aryo. Kalau makan ini apa putu ayahnya kayak serenggi, putu ayahnya serenggi mau Mas. Tapi kalau dimakan gimana? Gantian di. Kalau dimakan nggak, kalau makan kata kerjanya diganti Mas. Makan, makan mau. Aktif ya, bukan pasif ya. Makan bukan dimakan ya. Iya, bukan aktif. Kata kerja aktif. Iya, makan, memakan. Ya, jadi yang penting kita jangan diajak gitu, karena kita ngerti kok di mana yang Bolokiwo yang sedang ditidurkan dan akan bangun itu di mana, dan Bolokiwo itu termasuk Daru Beksi termasuk Bolokiwo ya dalam hal ini, karena memang itu kalau Daru Beksi itu kalau udah makan orang saat anak turun ya, bukan hanya dia sendiri gitu. Jadi kalau ada yang pengen membuktikan apakah dia bisa dimakan Daru Beksi atau tidak, yang penting jangan ngajak saya gitu. Jangan ngajak saya, tapi kita juga pengen lihat apakah Anda bisa dimakan Daru Beksi apa enggak gitu. Jangan ngajak gitu. Oke, lanjut Mas. Oh iya, tapi aja nih Mas. Kirain ada yang mau ngajak makan serenggi. Oh. Yus, ayo lanjut. Slide 24, sedangkan penggambaran gunungan kanan itu agar yang di dalam arena tidak menyadari ada peradaban Bolotengen. Kalau Bolotengen pasti akan sadar tentang keberadaan arena, tapi mereka juga harus menyadari bahwa mereka supaya harus menjaga peradabannya supaya tidak kemasukan dari yang sedang dimainkan peradabannya. Karena mereka tidak boleh ikut campur dalam peradaban itu. Gitu. Karena supaya peradaban kita benar-benar masih murni gitu. Lanjut Mas. Slide 25, jadi peradaban Bolotengen ini memang dibatasi karena agar peradaban Bolotengen tidak ternodai oleh Bolokiwo. Makanya di peradaban Bolotengen itu mungkin ada hal yang berbeda ya, bahwa kalau di sana itu pernyataan utama adalah jangan menerima apa adanya gitu kan. Karena kalau alam itu tidak akan menerima apa adanya, karena semuanya akan dilihat ada apanya bukan apa adanya. Jadi jangan pernah menerima apa adanya, sehingga tidak bisa peradaban yang sedang dimainkan termasuk di peradaban Bolotengen nggak boleh, karena memang mereka tidak mau menerima apa adanya. Lanjut Mas. Slide 26, hal ini karena di peradaban antara yang ada di arena permainan terdapat pencampuran antara Bolotengen dan Bolokiwo. Ya, makanya karena mereka tidak mau terpengaruh, ya mereka tidak mau membuka jalur supaya peradaban tengah masuk ke peradaban mereka, kecuali kalau memang mereka yang memilih sendiri ya, mereka yang sudah ditunjuk, itu baru masalahnya lain gitu. Oke, lanjut Mas. Slide 27, malah terkadang ada kebanggaan dari peradaban antara kalau bisa pro ke Bolokiwo. Karena saking susahnya masuk ke peradaban Bolotengen, sedangkan masuk ke peradaban Bolokiwo itu memang paling gampang sih. Agar mempersilahkan dirinya diembat aja pasti gampang gitu kan. Siap monggo dibuat di dahar gitu, gampang itu, seperti itu. Oke, lanjut Mas. Slide 28,
Peradaban Bolotengen memang menghadap ke arah luar karena mereka memang tidak membutuhkan peradaban tengah dan gunungan batas dibuat agar peradaban tengah tidak sadar akan keberadaan peradaban Bolotengen. Tapi kalau misalkan yang di peradaban tengah itu sangat jeli dan teliti sekali, maka ngerti ada peradaban yang Bolotengen itu akan kelihatan. Dan untuk menyadari itu memang tidak gampang. Apalagi kalau tidak menggunakan menyan ya. Kalau hanya ketutup sama teknologi, suara bakal weruh. Gitu. Nah, teknologi tidak akan bisa mengalahkan menyan dalam kasus ini. Lanjut, Mas. Slide 29, peradaban tengah kadang digunakan oleh Trah Bolotengen. Ya, karena Bolotengen mencoba untuk supaya mengurangi pengaruh Bolokiwo yang menjadi di peradaban tengah supaya nanti tidak kemudian mengganggu mereka kan. Gitu. Lanjut, Mas. Slide 30. Namun kadang peradaban tengah juga dimainkan untuk Trah Bolokiwo. Makanya sebenarnya ada perebutan pengaruh ya di situ ya, cuman disadari apa tidak kalau menyadari. Tapi kan ini masalahnya yang kita ceritakan ini dongeng ya, jadi jangan dianggap beneran. Tapi memang dalam dongeng kita itu ada perebutan pengaruh antara Bolotengen dan Bolokiwo terhadap peradaban tengah. Lanjut, Mas. Bukan disclaimer. Ini baru 30 ya? Oh iya. Lupa semua. Saat ini Atlantis Research Center tidak bekerja sama lagi dengan akun Robot Apa Angin atau tim yang tadi, kan ada ritual tidak pantas yang dilakukan yaitu siraman. Lanjut, Aryo. Oke. Kok selalu buka. Aku masih nggak hafal disclaimer, Mas. Sebentar. ARC tidak pernah membuat grup menyaners dalam bentuk media sosial apapun. Sehingga jika ada yang mengatasnamakan grup menyaners, itu bukan grup resmi dari kami. Kemudian juga ritual atau sowan atau bentuk ritual lain yang tidak didampingi oleh Mas Agung, Mbak Vicky atau saya sendiri dilarang keras mengatasnamakan ritual ARC. Itu. Terus ya, ini ada kenapa? Kita bukan perguruan. Iya, karena kita bukan perguruan. Kita entertainer, Mas. Emang sebenarnya kita di sini cuma ngelucu aja kan, Mas. Kita nggak menyanas, nggak tahu loh, Mas, kalau kita bohong. Makanya jadi jangan dipercaya, teman-teman. Oke, ini Mas ada disclaimer. Ada yang menyempil di sini ternyata. Kemarin dari Jogja, Aryo. Yang baru. Iya, Mas, Jogja. makanya ini aku ada aku kan. Ini semua hanya dongeng. Kalau nggak percaya, sudah biasa. Tapi kalau mau percaya, pada siapa? Bye-bye. Oh iya. Sama tetangga. itu kenapa banyak videonya. Itu Mbak Vicky nggak ditulis nama lengkapnya loh, Mbak. Aku laporin Mbak Vicky loh.
Oke, Mas. Hehehe. Hehehe. Aku ingin bertanya, Mas. Semoga ini tidak ini kenapa? Karya kotak-kotak. Karya Oh iya, maaf, Mas. ada Aku Bang Bim dulu. Nih, Mas, tak keluarin Bang Bim dulu beneran, Mas. Ini kotak-kotak juga loh, Mas. Bentar. Jadi, Mas, ini nggak berkaitan dengan apapun, tidak berkaitan dengan apapun, jadi jangan dikait-kaitkan. Eh, ini sih Mas, aku sebenarnya waktu itu pernah dijelasin kan, maksudnya boleh nggak sih Mas ceritain ulang gitu, secara ya tuyul tuh Mas, tuyul itu tuh ciri-ciri utamanya tuh seperti apa sih Mas? Atau kayak misalnya ya bentuknya, ngapain sifatnya gitu, atau bahkan ratunya yang mimpin dia tuh siapa aja sih Mas? Oh, kalau ratunya namanya Ratu Cekek ya, yang aku tahu lah ya. Itu berdasarkan yang aku ngerti loh ya. Kalau orang lain ngerti, monggo boleh aja. Terus dia bentuknya kayak anak kecil gitu. Tapi wajahnya tua, rata-rata yang tua oleh masih muda ya, wajahnya muda. Cuman bedanya dengan orang, itu mulutnya Rio, mulutnya dia terbuka. Nanti kalau ngomong, buka mulutnya ke kanan kiri gitu, dan ke atas bawah kayak kita gitu. Ya gitu. Jadi saya gitu. Jadi bentuknya tuh ya kecil, paling gede ya kan mungkin seukuran pinggang ya. Terus mereka itu kalau misalkan disuruh ini apa namanya melakukan sesuatu, misalkan ngambil apa duit gitu, kan dikasih tahu tolong ambil duit kayak gini gitu, misalkan ditunjukin duit 50.000 gitu ya, pasti nanti nggak akan ada yang diambil sama dia itu, karena apa, nomor serinya kan nggak ada yang sama. Dia hanya harus dikasih tahu yang warnanya kayak gini gitu, baru dia ngambil gitu, tapi yang warnanya merah nggak diambil gitu, karena dia emang bodoh bener gitu, makhluk yang goblok bener gitu. Jadi kalau ngasih penjelasan harus detail banget gitu kalau makhluk kayak gitu gitu. Tapi kan kita nggak ada kepentingan dengan makhluk seperti itu ya, jadi ya ngapain kita, nggak ada kepentingan yang tapi ya seperti itulah, itu anu termasuk unsur kajiman yang ada di negara ini ya. Oh tadi nama ratunya siapa Mas? Apa tadi Nama ratunya? Ratu Cekek, itu manggilnya Ratu Cekek. Ya udah itu dulu Mas. Iya nih iya. Menyanars ada yang bilang, bilang Mas Agung gambarnya blur. Aku mau Ariel blur, aku blur ya. Nah, gimana Iya. caranya supaya enggak? Bentar Mas, aku juga berpikir. Ini mungkin Mas HP yang satunya disconnect WiFi. dua HP yang lain. Oke, yang satunya udah diskon. Biasanya biar nggak ini. Yang wajib cuma dipakai untuk yang ini sekarang. Gimana? Masih agak ngeblur sih. Atau Mas ini WiFi-nya itu kalau nggak salah di ruang tamu tuh Mas? Enggak, di ruang tengah. Ini kan Iya, di kamar. di ruang. WiFi-nya nggak di kamar kan? Enggak. Ini Mas buka pintunya. Bentar ya. Aduh, kakinya sini. Banget Mas. WiFi-nya butuh pintu. Gimana ya, masih blur ya? Masih blur? Masih putus-putus Mas. Itu mungkin ini Mas keluar masuk lagi sih Mas biasanya kalau mau aman. Aku keluar dulu. Ya. Oke, aku keluar dulu ya. Ya. Ini banyak pertanyaan ya. Males jawabnya. Tunggu Mas Agung ya. Nah,
Halo ya, Mas. balik ya. Nah, halo, gimana? Masih agak Jelas. masih agak putus-putus tapi nggak apa-apa sih Mas, sebenarnya suaranya aman soalnya. Ya wes, Heeh. Oh ya Mas, ini ada yang nanya. Sampai 2 kali Mas, nanya berkali-kali sih. Ada penampakan objek bercahaya di Yogyakarta bergerak ke arah Ngalor. Apa Mas? yang aku nggak tahu tuh objek apaan ya, karena aku nggak ngeliat. Tinggal bentuknya kayak apa, segitiga, segi empat, bunder, atau apa, atau kayak bakpao atau gimana gitu kan. Saya tidak begitu nggak ngerti karena belum lihat ya. Kalau udah lihat mungkin baru bisa komentar. Karena kan kalau komentar harus ngeliat dulu ya, Aryo. Mungkin Iya, iya. berarti mungkin bulan kapan mungkin minggu depan kali dijawab kalau aku mendapat gambarnya dulu gitu kan. Nah, kalau komentari sesuatu yang belum aku lihat karena nggak sama aja ngarang tukang dongeng ngarang dongeng gitu kan. Ya walaupun dongeng itu apa gitu kan. Oke, oke, oke. Oke Mas, lanjut dulu aja ya kali ya. Ya, Lanjut nih. Slide 31. Terkadang juga digunakan oleh bukan trah buto, tapi kelakuannya sebanding dengan buto. nggak perlu dijelasin dong, lanjut aja. Slide 32. Peradaban tengah juga tempat berebut pengaruh antara Bolokiwo dan Bolotengen. Kalau tadi udah dikasih penjelasan, jadi lanjut aja. Slide 33. Maka peradaban tengah merupakan peradaban paling berdarah saat terjadi perebutan pengaruh. Ya, karena memang itu peradaban yang ini toh, antara harus kemana dia pasti bingung mau ke kiri atau ke kanan, tapi mayoritas pasti ke kiri sih. Lanjut. Slide 34. Namun sudah jangkanya alam raya bahwa zaman kala bentuk itu pasti akan datang. Makanya di sini yang ke kiri lebih banyak pada saat kalau bendu. Lanjut Mas. Slide 35. Dan di zaman kala bendu sudah sangat jelas bahwa Drubiksa akan menguasai peradaban tengah. Nah, sehingga banyak yang apa ya cuman ya namanya kalau bendu itu kan akhirnya hukuman, akhirnya hukum di atas segala-galanya itu namanya kalau bendu. Tapi nggak tahu ada di mana saat ini. Lanjut. Slide 36. Di zaman kala bendu inilah sang Bathara Jelek akan merajalela dan semua hal yang mengenai Trah Bolotengen akan hilang, dan disinilah kesaktian Trah Jayengkaton akan terlihat menghilang. Karena banyak ajaran yang hanya membuat orang jadi baik tapi nggak jadi sakti. Jadi yang dihilangkan adalah menjadi saktinya itu. Dan sakti dikatakan tidak penting. Yang dikatakan penting adalah kebijaksanaan. Padahal untuk kesaktian kebijaksanaan itu justru nggak penting. Lanjut Mas. Slide 37. Hal ini karena Bathara Jelek tidak mau kehilangan mangsanya dan tidak mau mangsanya melawan, dan yang diinginkan agar mangsanya patuh saja. Ya namanya dia pengennya mangsanya hilang ya pasti dia nggak mau. Jadi pasti dia akan mempertahankan dengan cara apapun. Lanjut Mas. Slide 38. Maka agar tidak ketahuan Bathara Jelek atas bantuan Bathara Tidar membuat bangsa yang bernama Baju Barat. Itu artinya dalamnya adalah bangsa Kiwa, tapi bajunya seperti bangsa Tengen. Perwujudan wujudnya seperti wujud bangsa Tengen, tapi dan tingkah lakunya seolah-olah kayak bangsa Tengen, tapi sebenarnya arahnya arah Bolokiwo. Jadi terlihat seolah-olah baik, tapi sebenarnya mencari korban. Slide 39. Maka bangsa Baju Barat
pasti akan sangat tinggi badannya dan tinggalnya ya di barat. Cuman barat itu diukur dari mana nggak tahu ya, apakah patokannya tuh diukur dari Pluto atau diukur dari Jupiter atau diukur dari matahari atau diukur dari mana nggak tahu. Tapi yang jelas penggambaran di wayang itu gitu, di wayang ya. Kita ngelihatnya di wayang, jangan di luar wayang. Lanjut Mas. Slide 40, Batara Jelek sudah memerintahkan agar bangsa Baju Barat ini selalu menjaga agar mangsanya tidak berkurang dan agar ada pengorbanan kepada Batara Jelek tiap saat diperlukan. Makanya dia pasti akan berusaha untuk menjaga supaya konflik itu selalu ada gitu. Menjaga supaya konflik itu selalu ada sehingga ada korban yang terbentuk gara-gara konflik yang dipertahankan itu. Dan itu di mana aku nggak tahu. Oke lanjut Mas. Slide 41, Baju Barat ini yang kemudian disebut das benjut atau yang benjut karena memang kepalanya benjut. Jadi benjutnya bukan ke atas ya, tapi membenjut ke arah belakang. Seperti itu. Jadi melebar memanjang ke belakang. Lanjut Mas. Slide 42, tapi para Baju Barat itu lebih bangga jika tidak berwujud mendekati manusia, karena memang mereka aslinya dari bangsa Bertaring. Makanya ya kita bisa lihat di beberapa perayaan mereka itu kadang-kadang malah menggunakan labu dibentuk-bentuk seperti wujud aslinya dia gitu kan. Kan itu kayak modelnya gitu. Terus ada yang karena dia juga akan lebih suka kalau bentuk aslinya keluar gitu. Jadi ada perayaan khusus untuk mereka untuk itu gitu. Lanjut Mas. Slide 43, dan bangsa das benjut ini dikendalikan oleh Drubiksa yang punya tongkat yang bisa berubah jadi king cobra. Di pewayangan disebut Butut Jantoko. Itu berdasarkan di Jawa. Nah, kalau bukan di Jawa nggak tahu. Karena aku belum pernah lihat wayang yang di luar Jawa. Lanjut Mas. Slide 44. Maka di saat awal kedatangannya, para das benjut ini sangat tinggi badannya dan ukuran tulangnya juga bukan ukuran tulang manusia. Karena memang mereka bukan dari sini ya, dan memang itu bukan rasnya manusia. Ya, kalau leluhur kita nyebutnya ras das benjut. Lanjut. Slide 45. Das benjut yang masih tersisa dari kekalahan mereka atas perangnya dengan Mahaprabu Kandiawan, beberapa masih terlihat besar dan tinggi. Jadi masih ada jejak-jejaknya ya sebenarnya, cuman yang paling berbahaya memang disembunyikan. Lanjut Mas. Slide 46. Di beberapa kebudayaan dan peradaban bangsa di zaman kala Bendu, juga banyak ditemukan peninggalan arkeologis mengenai das benjut. Tapi bentuknya bisa bermacam-macam ya, tapi rata-rata tuh memanjangnya agak ke belakang gitu loh. Jadi bukan langsung tepat ke atas, agak ke belakang. Lanjut Mas. Slide 47. Dan juga ditemukan pada beberapa kebudayaan dari ujung timur Arcapada hingga ujung barat, meskipun lebih banyak ditemukan di barat. Ya Pak, karena barat letaknya di Giwo kan, itu tadi sih. Makanya banyak ditemukannya di barat. Lanjut Mas. Slide 48. Slide 48. Pada pandangan kebudayaan salah satu suku di Arcapada juga mempresentasikan akan adanya das benjut, di mana kecantikan seorang wanita terdapat pada kepalanya yang lonjong atau das benjutlah yang dikatakan cantik. Ya, jadi ada kepercayaan seperti itu di salah satu wilayah di Arcapada ya. Cuma Arcapada itu di mana nggak tahu, dan itu di daerah mana nggak tahu. Tapi mereka mengatakan cantik kalau seperti itu. Tapi kalau biasa-biasa aja malah dikatakan nggak cantik. Lanjut Mas. Slide 49. Begitupun pada Soekerto yang ada di utara.
Makanya mereka sengaja menghilangkan rambut di bagian tertentu supaya kelihatan benjut. Lanjut, Mas. Slide 50. Begitupun pada bangsa Moro, yang tradisi keendas benjutannya masih ada hingga saat ini. Makanya karena mereka sudah yang saat ini di sana tuh kepalanya tidak benjut, maka mereka menggunakan sesuatu supaya kelihatan benjut. Oke, lanjut, Mas. Slide 51. Untuk membuat kepalanya lonjong, endas benjut menggunakan beberapa cara yang berbeda di setiap wilayah. Di Arcapada belahan selatan dengan cara ditekan menggunakan ikatan kepala yang sangat kuat sekali. Jadi pada dasarnya dulu ketika mereka wujudnya seperti itu, pengen kelihatan seperti manusia. Nah sekarang setelah jadi manusia, pengen lagi kelihatan seperti itu. Jadi membolak balik gitu. Lanjut. Slide 52. Bahkan di kebudayaan tertentu menggunakan bantal kayu dan batu supaya membuat kepalanya semakin benjut. Tapi itu bukan yang di negara kita ya. Ini ada di Dungung, jadi jangan disamakan dengan yang di negara manapun. Lanjut. Slide 53. Ditemukan juga bantal batu pada kebudayaan di dekat Watu Tumpuk yang ditinggalkan oleh Pamalayu. Nggak perlu dijelasin sih, lanjut aja, Mas. Slide 54. Sedikit berbeda dengan yang terjadi di beberapa wilayah Muruk. Endas benjut cenderung menutupi dan menghilangkan ciri-ciri mereka. Bukan topeng apa ya, pakaian baja dan sebagainya itu loh, pakaian satrianya mereka. Lanjut, Mas. Slide 55. Mereka menggunakan helm besi yang berat untuk menutup dan menekan kepala mereka supaya ciri-ciri endas benjut perlahan bisa berkurang dan menghilang. Walaupun tidak mungkin bisa selesai satu generasi, tapi setelah sekian generasi akan menjadi seperti kepala normal, manusia normal. Lanjut. Slide 56. Begitu juga pada wayang kulit. Penggambaran keberadaan Trah Drubiksa sangat jelas dari sisi ukuran memang bukan seukuran manusia. Dan rata-rata melenggang ke arah belakang ya. Oke, lanjut. Slide 57. Namun tidak semua buto itu besar. Ya kan, ada yang kecil dan seperti cakil itu nggak begitu gede. Ukurannya dengan orang yang malah lebih besar dikit sih, tapi nggak kayak Doro jeleknya dia. Tapi lihat deh kepalanya, pasti model das benjut begitu ke arah belakang. Lanjut, Mas. Slide 58. Karena cakil itu seukuran manusia, maka dialah yang sering bentrok dengan manusia di perang kembang. Ya, tapi di sini coba deh perhatiin kalau misalkan atau di internet kan juga ada tuh wayangnya cakil itu seperti apa, lihat kepalanya deh. Kepalanya itu kepala benjut atau bukan gitu. Lanjut, Mas. Slide 59. Meskipun kadang cakil lebih besar sedikit dari manusia. Ya, kadang-kadang memang ukurannya kadang lebih besar, tapi memang rata-rata lebih besar, minimal banget itu. Lanjut, Mas. Slide 60. Namun kalau diamati lebih detail, maka cakil inilah yang disebut endas benjut. Ya, itu kan kelihatan dari bentuknya kok. Kalau diamati dengan benar-benar gitu. Ya, ini sudah 60 ya, tapi aku disclaimer lagi. Saat ini Atlantis Research Center tidak kerjasama dengan Kota Pak Angin atau tim tadi karena dia mengadakan ritual tidak pantas, yaitu ritual siraman. Nyetar ya. Oke, ARC tidak pernah membuat grup menyaners dalam bentuk media sosial apapun. Jadi jika ada yang mengatasnamakan grup ARC, itu bukan grup resmi dari kita. Kemudian ritual soan atau ritual lain yang ritual dengan nama lain yang tidak didampingi oleh Mas Agung, Mbak Vicky ataupun saya sendiri dilarang keras mengatasnamakan ARC karena kita bukan perguruan. Kita cuma mendongeng setiap hari Rabu. Dan kalau ada
Kopdar. Kalau nggak ada yang nggak dongeng. Ini ada mana ya? Ini ada dari Mas Timur Subronta. Kaget. Gede suaranya. Ini tentu ngaji niku walau juga itu keren juga juga pertemuan guru-guru itu lah menawi satu kerja tentu dia bulan atau lempeng pulau itu komplek gini. Nah kemudian guru-guru menyanter yun rayu salamnya. Udah kan ya? Udah. Aku ngeditnya kepanjangan ternyata. Oke. Nah, aku lupa upload. Nah, oke. Ini Mas. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan, nggak beberapa, satu aja dari aku. Tadi kita ngomongin tentang si Mr. Ratu T. Cekek itu. Oh iya. Ini Mas, ada isu nggak ada isu sih? Ini dia itu kan pasti punya keraton tuh Mas, punya kerajaan atau keraton nggak tahu nantinya. Itu kira-kira Mas, bentuknya itu seperti ini bukan Mas? Oh bukan, Aryo. Itu namanya kerdus kalau itu. Kalau ini Mas? Aku nggak bisa jawab kalau itu bentuknya apa ya, nggak tahu namanya soalnya. Terus? Nah, kalau ini gimana Mas? Mungkin yang ini kali Aryo, karena itu ada tulisannya ICUG ya, harus dibalik ya. ICUG, jadi jangan dibalik. Singkatan apa itu? Internasional apa ya? Internasional Cekek Union Gun. Union Jadi Gun, memang atau Ghost atau sebelah atau apa? Union nggak tahu Mas, aku nggak mau ngomong yang aneh-aneh. Tapi aku tertarik dengan yang terakhir tuh. Misalnya namanya ICUG itu loh. Jadi asal jangan dibalik ya tulisannya ya. ICUG, jangan di Photoshop dibalik. ICUG aja. Tuh. Jangan dibalik Aryo, jangan diputar. Jangan. Bagus yang tadi aja. Nah gitu. Tepat banget itu. Oh, jadi bentuk keratonnya kayak gitu tuh Mas, bentuk keratonnya si Cekak itu. Iya. Cekek. Bentuknya kayak ICUG itu persis banget. Makanya di dekat itulah ada banyak anak buah Ratu Cekek gitu. Anak buahnya apa Mas? Anak buahnya Ratu Cekek. Jadi Anak buahnya bentuknya apa Mas? ICUG. ICUG Army. Senengnya bikin dorong-dorong dan nyolong-nyolong gitu loh. Oh gitu, iya. Ya udah Mas, itu aja sih pertanyaan dari aku, monggo. Ini ada menyanders yang nanya Mas. Kalau misalnya waktu itu kan kita pernah bahas tentang ini Mas, wujudnya Sang Hyang Kawitan. Gitu. Nah, ini
kalau misalnya ada anak bayi mas yang bermain gitu atau yang main gitu, memainkan wujud itu gimana mas? Ya harusnya nggak apa namanya, kalau bayi kan yang belum ngerti ya, belum bisa disalahkan toh. Makanya kan kalau dalam urutan di kayangan yang sudah bisa, yang sudah mempunyai apa, yang sudah bisa disalahkan itu kan di bawah Sang Hyang Wening ya. Di atas Sang Hyang Wening kan nggak bisa disalahkan. Dan Jadi yang disalahkan pasti orang tuanya ya mas? ya kalau itu karena nggak mungkin kalau anak kecil itu anu apa namanya, anak yang masih memakai wujud Sang Hyang Wening ke atas itu dia pasti tidak akan bisa salah itu. Contohnya aja kalau Arya punya keponakan yang masih pakai wujudnya Sang Hyang Wening, kalau nabok Arya mesti Arya malah ngomong pinter. Iya kan? Diompolin Nggak pun mungkin. Arya ngomong pinter gitu kan. Iya nggak mungkin. Nggak mungkin Arya tega banting atau apa, nggak mungkin. Arya tega. Ya iya, iya. Ya secara teknis iya sih mas, nggak mungkin. Iya. Wah. Jadi Mas Sang Hyang Wening ke atas nggak bisa disalahkan. Terus ini juga ada yang bertanya mas, kalau kendaraan itu tuh makhluk hidup atau bukan mas? Kendaraan kita. Kalau aku tak sajeni Aryo, karena bagiku tidak ada benda mati ya. Itu loh. Tapi kalau bagi orang lain monggo. Gitu. Ya. Apalagi Aryo. Nah, itu ini mungkin nanti Mas Nila akan dimarahin banyak penyaners Mas kalau nggak nanya Mas. Kenapa? Tadi kan bahasan Biasanya apa narator kalau nggak nanya menyaners tuh ribut gitu loh Mas. oh nggih niku mau tertarik dengan apa niku sing nembe di ceriosne Mas Agung niku tentang kendaraan lek kalau Mas Agung sendiri kan disajeni nggih niku tes pundi Mas Agung. Karena paling tidak kendaraan saya itu entah gimana kalau tak pakai untuk jalan, biasanya kalau misalkan cari tempat parkir itu biasanya dapat dapat gitu loh Mas. Pertama itu. Terus yang kedua, kalau apa namanya, seperti kemarin itu pas waktu ada kemacetan lalu lintas, biasanya kemacetan lalu lintas terjadi setelah aku, atau kalau akunya melewati situ tiba-tiba lompat. Itu seperti itu. Yang di Bali kan seperti itu. Kayak waktu pas jalan waktu itu sama Mbak Vicky dan Mas Joni waktu itu di daerah Batu Riti ada kemacetan parah ya, tiba-tiba kita lompat. Tidak ini. Karena mobilku tak sajeni Mas. Gitu ya. Tapi kalau nggak disajeni nggak bisa gitu kayak gitu. Hanya ya jadi mesin doang gitu. Tapi untuk cara sajeninya jangan nanya saya ya, karena kita bukan berkorban. Mas. Ya. Tadi aku baru mau ada pertanyaan lanjutan tapi ternyata Kayak ini ternyata bensinnya habis tiba-tiba nambah berapa strip tuh ayo. Waktu ke pelanggan. jangan diceritain Mas yang itu Mas. Nanti pada iri Mas. Enggak ada ceritanya mobil nambah bensin sendiri. Ya wes, oke. Ya udah. Oke ya. Gitu. Bentar, Mas, aku tak nyari dulu nih, Mas. Nyari yang nanya. Bentar, tak nyari. Terus saran olahraga apa, Mas? Kan bisa lari-lari, jalan kaki, terus berenang. Menangkis bulu, Mas. Menangkis bulu. Ya. Bulu tangkis nggak apa-apa, karena itu bukan wujud Sang Hyang Kawitan kan. Dan Sang Hyang Kawitan itu bukan cahaya loh ya. Bukan cahaya. Jadi kalau ada orang mengatakan itu kan wujudnya cahaya, bukan, itu bukan cahaya. Cahaya itu anunya apa namanya, efeknya iya, tapi dia bukan cahaya. Tapi ada wujudnya. Wujudnya adalah gitu kan. Wujud permulaan dari semua benda. Ya, semua benda wujud
wujud dasarnya apa ya itu. Kalau nanya ke aku, jadi kayak apa ya? Aku nggak bisa gambar ya, saya gitu. Kalau masalah gambar mungkin Aryo lebih pinter itu, masalah gambar atau Photoshop. Kalau Wah, gambar lebih orang ada yang namanya Mas Joni. Kalau aku nggak bisa menggambar. Kita harus main catur itu juga bisa toh, catur. Terus ini ada yang nanya Mas, kalau hobinya memancing keributan nggak boleh Mas? memancing boleh, tapi memancing keributan nggak. Jangan, nggak baik. Memancing. nggak akan bisa menang di perlombaan internasional yang sifatnya memainkan tarian kawitan, ya kan? Yang nendangi, yang mukulin, yang ngampungin gitu nggak akan menang. Karena negara kita menghormati itu. Cuman saya kira kayak apa? Jangan tanya aku ya, aku nggak tahu. Mungkin Aryo tahu kali. Tahu nggak Aryo? Kalau aku bukan tahu soalnya. Bujur Tesang yang kawitan kayak apa Aryo tahu nggak? Kalau aku sih karena aku bukan tahu. Yang pasti aku bukan tahu Mas. Yowis. Oke lanjut dulu ya. Ayo tanya Mas. Slide 61. 61. Oke. Tapi atas nasihat dari Kolo Gatiko, Porondas Benjut ini yang tadinya berwajah cakil dirubah menjadi berwajah manusia. Cuman wajahnya berubah tapi wujud kepalanya enggak. Lanjut Mas. Slide 62. Buto Cakil atau Ndas Benjut bukanlah bangsa yang sangat sakti, maka tidak akan bisa minum sampai menghabiskan air sungai. Jadi kalau ada yang pernah ada komen bahwa oh Mas itu berarti yang menghabiskan air sungai itu ya enggak, karena dia tidak sesakti itu. Bahkan minum satu ember aja belum tentu habis ya. Jadi kalau saya menghabiskan air sungai enggak. Lanjut. Slide 63. Namun dia bisa membendung sungai untuk menyurutkan aliran airnya. Jadi bukan meminumnya. Jadi mendung ya. Jadi makanya pernyataannya adalah membendung, bukan meminum sampai habis. Nah soal efek dari bendungan tadi dipakai untuk dia minum juga, itu masalah lain. Tapi surutnya air yang dikatakan oleh Sri Joyoboyo bahwa besok bakal ono kali kang ilang kedunge itu bukan karena diminum, tapi dibendung. Lanjut Mas. Slide 64, Porondas Benjut bukan hanya cakil, tapi Buto Terong juga termasuk dalam kategori Ndas Benjut. Coba perhatikan kepalanya deh. Itu juga kan modelnya. Lanjut Mas. Slide 65, maka kalau dicermati yang sudah digambarkan oleh leluhur kita akan pas. Kalau para Ndas Benjut itu memang dari trah Drubikso dan bukan satu jenis Drubikso. Jadi mereka sendiri ada banyak jenis ya. Jadi bukan cuma cakil doang atau cuma Buto Terong doang, itu bukan. Jadi mereka banyak jenisnya. Lanjut Mas. Slide 66, Buto Ijo juga ada dalam trah Ndas Benjut. Dari kepalanya kelihatan sih. Jadi yang paling gampang dilihat dari kepalanya, terutama yang kepala bagian belakang. Lanjut Mas. Slide 67. Jadi kalau lebih teliti, maka Ndas Benjut itu hampir dimiliki oleh semua jenis buto. Memang begitu. Kalau diperhatikan memang seperti itu. Tapi ya tergantung kita mengamatinya bagaimana. Lanjut Mas. Slide 68. Bahkan trah Kurowo terlihat juga masuk dalam golongan Ndas Benjut. Kepalanya melebar ke belakang, memanjang ke belakang gitu loh. Lanjut Mas. Slide 69. Bahkan Patih Haryo Sengkuni juga terlihat dari kalangan Ndas Benjut. Kelihatan banget kan untuk kepalanya gitu. Makanya ditutupin seperti itu. Lanjut Mas. Slide 70. Maka perang Baratayuda Jaya Binangun adalah perang antara trah Jayengkaton dengan trah Ndas Benjut.
Itu kalau diperhatikan satu-satu seperti Dursosono, Duryudono, dan sebagainya kan kelihatan seperti itu semua sih, termasuk Patih Sengkuni, terus kemudian yang lain-lain lah. Coba diperhatikan deh. Oke, lanjut Mas. Nyun sewu Mas Agung. Seperti Tungso Kurawa itu kenapa nggih nama depannya kok ada dur-durnya itu? Udur itu kan bang sing seneng udur tuh Mas. Udur itu dalam bahasa Jawa apa ya? Pokoknya menangnya dewe gitu loh. Ada ya pinter ngomong yang jelas. Pinter ngomong tapi itu menjebak gitu loh. Karena kalau Satrio kan dia berpegangan pada Sabdo Pandito Ratu ya, jadi tidak mungkin berbohong gitu. Karena ngerti risikonya kalau orang nepati Satriani itu, orang nepati Sabdo Pandito Ratu ini kayak apa gitu. Mereka tahu, makanya beda gitu. Kita lanjut Mas. Apa Mas? Slide 71, Perang Bharatayuddha di zaman Kalabhrata itu karena Trah Ndas Benjut tidak terima atas kekalahan mereka saat melawan Mahaprabu Kandiyawan. Mereka Mahaprabu Kandiyawan kan menamakan kerajaannya Purwocarito itu dengan tujuan itu ya, bahwa ingat loh ya, bahwa ada kejadian ini yang akan membuat suatu keadaan di masa depan. Jadi makanya dikatakan Purwo atau wiwitan dari suatu cerita, akan adanya sesuatu yang kepalanya dihiasi kobra gitu. Kobra bukan kobra, king kobra yang di sini king kobra. Ini apa namanya? Kemudian penggambaran paling jelas kan digambarkannya adalah di tanah yang ada di barat ya. Aku tidak ngomong di benua Asia ya di sini ya, karena keadaannya memang disembunyikan di benua bukan Asia. Jadi bukan di benua Asia awalannya. Ingat loh itu. Jadi jangan sampai ngomong bahwa lu itu kan di benua Asia gini-gini. Enggak, bukan benua Asia. Kita dari tadi sudah ngomong bahwa bukan benua Asia. Ya, lanjut Mas. Ini slide 72, Mahaprabu Kandiyawan tidak pernah menggunakan nama lain dan beliau berperang dengan Das Benjut di Sarajevo. Jadi tidak ada nama lain dari Mahaprabu Kandiyawan. Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa Mahaprabu Kandiyawan itu ini ya yang awalannya pakai U ya, bukan. Yang awalnya pakai W ya, bukan. Nanti ada Mas. Lanjut. Lanjut dulu. Slide 73, Mahaprabu Kandiyawan juga yang menuntun proses pelarian rakyat dan semua punggawa beserta sang adipati pesisir, sehingga berhasil menghindari serangan dari Trah Mambukecut yang rata-rata berupa serangga tapi sebesar manusia. Jadi mereka kan dibelokkan ke utara melalui daerah Bulgaria, terus kemudian diberi petunjuk di atas Gunung Gustinya. Di situ Mahaprabu Kandiyawan menjelaskan ke itu Pak Adipati Pesisir supaya membawa rakyatnya nanti berbelok ke selatan. Jadi nanti ada laut yang akan ditimbun oleh beliau, nanti dia lewat situ, nanti yang ngejar akan ditimbun ulang. Gitu kan. Makanya ada pegunungan daerah sana, pegunungan tukang bikin kasus. Oke, lanjut Mas Agung. Ini ada yang nanya, kalau Kurawa itu kan saudaranya Pandowo Mas, tapi kenapa kepalanya beda Mas? Kalau diperhatikan cara lahirnya kan juga lain. Lahirnya Pandowo bagaimana dari sebenarnya mereka anaknya siapa, terus kemudian yang Kurawa itu sebenarnya anaknya siapa gitu kan. Kan itu dari Dewi Madrim yang waktu itu dituruti permintaannya oleh sang yang Bedari Bibi itu kan Aryo, sehingga kemudian lahir daging itu terus ditendangin. Ini tuh Mas, apa bukan Madrim tuh, si Gendari. Gendari Mas. Hah? Gendari. Lupa aku udah lama nggak baca cerita. Nggak lama nggak dongeng perkara itu, jadi lupa. Tapi ceritanya begitu, jadi memang bukan satu terah itu mereka. Bahkan tidak ada terah dari bapaknya
Dhestara juga nggak ada ya, garis darah dari Dhestara itu nggak punya itu. Duryudana ke bawah itu. Oke, lanjut. Slide 74, Mahaprabu Kandiawan juga yang menimbun Trah Mambu Kecut yang sering disebut Trah Mambucut di daerah penyeberangan Adipati Pesisir setelah sang Adipati beserta rakyatnya berhasil menyeberang. Maka ada daerah namanya Kapauri dan sebagainya di daerah sana yang ditimbun dan itu menjadi pegunungan tukang bikin kasus bener itu dari utara ke selatan. Dan itu menyeberangi lautan yang sekarang jadi 2 lautan yang terpisah itu. Tapi kalau diteliti harusnya itu punya kandungan yang sama tadinya dan itu diambil dari lautan yang menghitam, jadi itu dikeruk dari lautan yang menghitam, beras kerukannya juga kelihatan kalau dari satelit sih. Oke, lanjut Mas. Slide 75. Jadi kejadian perangnya itu di tanah muruk, bukan di tanah yang gersang, dan menyeberangi laut yang ditimbun, bukan menyeberangi laut yang berkadar garam sangat tinggi. Karena kalau kadar garam sangat tinggi nggak perlu takut tenggelam kan, karena orang pasti akan mengambang. Maka yang laut yang ditimbun itu adalah laut yang di sana. Nggak tahu di mana itu, tapi jelas ada 2 laut yang terpisah. Oke, lanjut Mas. Slide 76. Dan setelah pertempuran itu, semua raga dari Ndas Benjut tidak dimusnahkan, tapi beliau simpan di bawah Watu Tumpuk, dan ada banyak Watu Tumpuk tempat menyembunyikan, dan sebagian lagi dikerjakan oleh tim Pamalayu. Tujuannya disembunyikan itu karena ada janji bahwa mereka akan datang lagi, dan ketika mereka datang lagi dan mereka nggak punya raga, maka mereka akan datang sebagai lembut, malah berbahaya ketika di penghujung zaman Kolobendu. Tapi ketika mereka masih punya raga, mereka harus mendapatkan raga itu karena itu perintah Sang Hyang Wening. Jadi makanya oleh Sang Mahaprabu Kandiawan raga mereka tidak dimusnahkan. Lanjut Mas. Slide 77. Karena kejadian itu, Mahaprabu Kandiawan menamakan kerajaannya dengan nama Purwocarito atau awal terjadinya cerita, agar peradaban besok tidak lupa atas pertempuran yang terjadi di zaman beliau dan akan berulang lagi di zaman Kolobroto dan akhir Kolobendu. Jadi akan ada 3 jenis pertempuran ya. Tapi semuanya adalah pertemuan di akhir zaman, bukan akhir segala-galanya, tapi cuma pada perubahan zaman. Lanjut Mas. Slide 78. Jadi tujuan penamaan Purwocarito agar selalu ingat akan apa yang berbahaya di zaman Kolobroto dan zaman Kolobendu. Jadi peringatan dari Mahaprabu Kandiawan ini hanya untuk memberitakan bahwa hati-hati loh, musuhmu itu sebenarnya ini gitu. Hati-hati ya gitu. Jadi jangan mau tunduk sama sana. Lanjut Mas. Slide 79. Jadi Mahaprabu Kandiawan bukan dari daerah lain selain Pulau Jawa, dan awalannya itu huruf K, bukan huruf lain K, karena namanya Kandiawan. Ketika ada yang mengatakan bahwa Mahaprabu Kandiawan itu adalah mempunyai nama lain, enggak ya. Meskipun mungkin ada yang mengatakan agak mirip nih yang dia basmi kan Ndas Benjut atau yang Benjut itu, sama yang kedua ada bangsa Mambu Benjut atau Mambu Benjut ya. Jadi jangan disamakan dengan yang lain karena Mahaprabu Kandiawan itu huruf awalannya K, bukan T, bukan U, bukan V, bukan W, bukan Y, bukan A, bukan B dan seterusnya gitu ya Aryo ya. Nggak ada yang lewat kan? Enggak. Oke, lanjut. Slide 80. Bahkan Rahwono, Sarpakenaka, dan Kumbakarna juga Trah Drubiksa yang berusaha mendahului perang Baratayuda
karena ada di zaman sebelum zaman Kolobroto, yaitu di zaman Kolo Rwaboro. Itu artinya mencuri setat untuk meniadakan zaman Kolodworo dan meniadakan zaman Kolosugo. Jadi mereka sudah ada upaya seperti itu ya. Maka perhatikan dari bentuk cara berpakaian mereka, terutama bagian kepala ya. Ya, lanjut Mas. Slide 81. Jadi meskipun sudah berjanji kepada Ki Lurah Semar, Trah Bolokiwo itu tetap tidak bisa dipegang omongannya. Karena Trah Bolokiwo itu tidak punya sabdo jati ya. Kalau sabdo jati itu akan sekali ngomong nggak akan pernah dibalik lagi. Aku ngomong begini ya begini. Jadi tidak sekarang ngomong apa terus jadi apa gitu loh. Sekarang ngomong apa namanya pengen kuda terus diganti diganti ini diganti kebo gitu. Ya Aryo ya. Diganti kangguru, Mas. Oh diganti kanguru. Nggak mau. Jadi kalau tadinya mau minta apa namanya minta jerapah terus itu kemudian minta diganti kanguru atau minta orang hutan gitu terus diganti kanguru nggak akan mau. Itu berarti nggak punya sabdo jati. Kalau tadinya minta orang hutan terus diganti kanguru mau itu berarti nggak punya sabdo jati. Bukan yang lain ya, Mas, digantinya ya? Ya bukan yang lain digantinya hewannya. Ya, kalau nggak kanguru ya mungkin ini Aryo, apa namanya? Diganti ayam. Diganti ayam. Boleh. Ya udah, lanjut dulu. Iya, ada yang ngirim stiker lucu. Maunya orang hutan terus ganti pokok itu sudah nggak bisa sabdo jati Aryo. Oh iya. Oke, lanjut Mas. Slide 82. Karena Trah Bolokiwo itu merupakan trah yang tidak punya sabdo jati, maka mereka akan selalu berusaha ingkar janji. Karena yang penting bagi mereka itu menang dan dapat mangsa kan. Jadi sabdo jati bukan pegangan bagi mereka. Karena mereka memang tidak mengenal Sang Hyang Sabdo Jati, memang nggak tahu. Mereka nggak mungkin ke tempatan Sang Hyang Sabdo Jati. Oke, lanjut Mas. Slide 83. Bu Nuras maunya kambing bukan ya? Kanguru. Jangan diganti. Enggak. Aku nggak ngerti, Mas, tuh kenapa chatnya tiba-tiba kok hewannya itu semua gitu loh. Orang kanguru sama koala kok. Koala, kudanil gitu nggak apa-apa ya. Jangan diganti hewan ya. Oke, lanjut. Slide 83. Karena Trah Bolokiwo itu justru bangga jika berhasil berbohong dan yang dibohongi tidak sadar. Makanya mereka mungkin pintar dalam sisi bicara ya, karena mereka tidak punya sabdo jati. Lanjut Mas. Slide 84. Karena bagi Trah Bongso Kiwo itu yang penting makan, terutama bagi junjungannya si jelek banget itu. Itu bagaimana supaya dia dapat mangsa sebanyak-banyaknya kan, dan makanya dia harus membuat kondisi supaya salah itu menjadi lebih prioritas daripada benar gitu kan. Jadi orang mau berbuat sebaik apapun, sebanyak apapun baiknya, salah sedikit tetap menang salahnya, karena memang tujuannya cari mangsa. Lanjut Mas. Tadi Mas si jelek belum disebut gelarnya loh, Mas. Apa gelar? Si paling gede. Yang paling gede. Yang paling gede. Nanti marah Mas kalau nggak lengkap nyebutnya itu dia. Karena kalau Sang Hyang Kawitan kan yang paling kecil. Lanjut. Lanjut Mas. Slide 85. Dan penggambaran Trah Bolokiwo selalu sama, yaitu bertaring dan suka memangsa manusia. Ya, tapi kepalanya tunjuk ke belakang. Lanjut Mas. Slide 86.
Namun tidak semua Trabologiwa itu wujudnya mirip manusia, karena ada yang berwujud hewan berbau kecut. Karena memang Trabologiwa itu kan tidak bisa nahan yang namanya nafsu kan, sehingga makhluk apapun diembat sehingga akhirnya ketubuh mereka menjadi tidak jelas wujudnya menjadi bangsa apapun gitu loh. Lanjut Mas. Slide 87, di antara mereka sangat beracun dan memang berbahaya bagi manusia. Ya, karena memang tujuannya itu kan, tujuannya bagaimana merugikan manusia mereka itu. Lanjut Mas. Slide 88, ada yang berbau tidak sedap dan menyerang tanaman, terutama tanaman pangan. Karena kalau tanaman pangan diserang, nanti kan mereka terus bisa beralasan kalau ada yang mau dikorbankan untuk junjungannya, maka tanaman pangan akan bisa berkembang lagi gitu kan. Makanya mereka mencari caranya banyak banget sih, ada dengan cara begitu, ada cara yang lain lagi gitu. Lanjut Mas. Termasuk wereng niku nggih, Mas Agung. Masuk, karena namanya serangga, jelas ya Mas. Nggih, nggih. Lanjut. Slide 89. Mereka ada yang bisa terbang dan merusak tanaman pangan. Dan jumlahnya pasti banyak, nggak mungkin satu doang gitu, biasanya keroyokan. Lanjut Mas. Slide 90. Ada yang tidak bisa terbang dan sudah berkoloni di dekat manusia dan menunggu sinyal yang mereka terima dengan antena dari Batara Jelek. Gambarnya bukan ini kali Aryo, gambar selanjutnya kali itu terusnya. Cuman mungkin penjelasannya di episode berikutnya ya, karena episode berikutnya tentang ini tuh Aryo ya, kalau nggak salah ya. Aryo. Yang berantena Mas. Ya, yang berantena itu kan 157 kan. Oke kan. Nah, itu lanjut. Ini udah 90 belum? Udah 90. Udah 90 ya. Jadi disclaimer dulu dari saya, saat ini Atlantis Research Center tidak kerjasama lagi dengan akun Tapa Angin karena beliau mengadakan ritual tidak pantas, yaitu ritual siraman. Jadi kalian pernah menjadi korban siraman jangan menyalahkan kita ya, karena itu dia yang melakukan, bukan saya, dan bukan Aryo, juga bukan Mbak Vicky, juga bukan Mas Doni. Oke, lanjut Aryo. ARC tidak pernah membuat grup menyanders dalam bentuk media sosial apapun. Sehingga jika ada yang mengatasnamakan grup menyanders, itu bukan grup resmi dari kita. Kemudian juga ritual yang tidak didampingi oleh Mas Agung, Mbak Vicky, atau saya sendiri, dilarang keras mengatasnamakan ARC. Karena kita bukan perguruan. Gitu. Ntar, disclaimer. Mencari. Mas Nila tuh pernah bikin itu nggak sih Mas? Aku nggak merhatiin. Hah? Disclaimer. Iya, disclaimer. Itu yang di Blitar kali Mas Agung. Oh, yang ini ya? Ini toh? Nggih, nggih. Sang deteksi monggo baca kawan dosa kanja jeni dengan somi waheng unkur tanah bikin tanah panggilan pagno alon. Ini semua
dongeng. Kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Kalau mau percaya, yo ojo. Itu yang bacain disclaimer itu yang ini Aryo, yang jemput kita bawa mobil apa jadi aku dijemput di pintu tol terus yang nyetirin dia karena aku capek banget loyo itu pagi itu dari Bali. Mas Gulam. Mas Gulam. Wah, aku belum sempat merasakan, Mas. Karena aku keluar dari tol terus tinggal tidur bangun-bangun sampai Blitar gitu. Maksudnya Wah, itu Malang kalau namanya sepi angin, Mas. Sepi angin itu namanya, Mas. bangun-bangun udah sampai itu Blitar dari Mas Gulam. Oke, Mas, ini aku sebenarnya bertanya sambil memperagakan, Mas. Ini ada alat peraganya. Iya. Kepada peragaan segala. Ini ada alat peraga sebentar. Cuman Ini aku nggak tahu ini ada apa. Gambarnya blur ya? Nggak apa-apa. Yang penting nggak ngerti. Yang nggak semakin nggak ngerti nggak apa-apa, Mas. Ini aku nggak tahu ini apa. Aku nggak tahu ini apa. Kelihatan dulu, sampai kelihatan dulu. Didiemin tuh sampai Mas, kelihatan. Aku nggak tahu itu apa. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya, Mas? Ya. Mas Tira kelihatan nggak, Mas? Ngeblur, nggak kelihatan. Apa gitu? Ngeblur Coba deh, ya? Mas Tila, nggak kelihatan. Kotak soalnya. Naga. Naga ya? Ini gambar naga, Mas. Ini naga. Karena kan tadi katanya keratonnya cekek itu kan toples, Mas. Kalau misalnya, Mas, ada satu naga di sini yang udah berpijak ya, rem kakinya nih, ada rem kakinya. Bukan rem yang lain, Mas. Ada rem kakinya doang nih. Karena dia nggak punya alat yang lain, Mas. Jadi cuma punya kaki. Ini kalau didorong sama ini, Mas. Ini ICUG Army, Mas. ICUG Army ya? ICUG kan? Ini ICUG Army. Ini kalau didorong gini, Mas. Ini bisa nggak ya, Mas, sampai pinggir ini, Mas, sampai pinggir meja? Ya, pasti bisa lah. Meskipun rem tangan rem kakinya itu dikencengin gitu tetap aja walaupun roda kaki belakangnya nggak bergerak tetap akan jatuh. Karena ini emang orangnya kuat walaupun bentuk badannya kecil. Jadi emang karena dia nggak punya apa namanya anggota badan yang lain, Mas, punya kaki, jadi remnya kaki doang, Mas. Iya. Mungkin kalau punya yang lain ada yang lain, tapi ini nggak ada. Itu aja sih, Mas, pertanyaanku itu aja. Sebenarnya itu aja. Makanya kan ketika itu sudah jatuh nyemplung di bawah, itu ketika ditarik ke atas kakinya masih kekunci kan, jadi nggak bisa bergerak loh sebenarnya kakinya. Iya, Mas, ini sampai sekarang sampai aku naikin sekarang kakinya nggak berubah, Mas. Iya, karena sudah dikunci, jadi di rem itu istilahnya, di rem pakai apa itu nggak tahu. Ya ini kalau ini dilas, Mas. Kakinya luas ya. Jadi mungkin kalau ini nanti beda, Mas, karena dia punya apa nggak tahu ini anggota badan apa aku nggak tahu. Nggak tahu. Mungkin nanti beda lagi nama remnya. ya. Itu aja, Mas, pertanyaanku. Oke, sekian itu tadi peragaannya. Cuma menanya itu doang. Sebenarnya sederhana pertanyaannya. Itu kan. Oke. Itu kan kejadian di dekat ICUG Army kan, jadi jangan disamakan dengan kejadian yang ada di dekat kita ya. Kejadian di karena karena nggak ada, Mas, beritanya, nggak ada berita naga jatuh dari meja, nggak ada. Nggak ada. Naga jatuh dari meja itu nggak ada ceritanya. Nggak ada beritanya. Naga kakinya sudah diikat terus jatuh dari meja karena dia bisa lari sendiri, nggak ada kan? Dilas, kakinya dilas. Ya. Di daerah itu
Itu pasti di dekat daerah ICUG ya, Ania Aryo ya. Karena Iya di dekat ini loh Mas. Jadi di dekat bukan yang itu Mas, tapi dekat yang ini nih Mas, yang ini. Toples. Bukan yang itu. Toples Bukan yang itu. bukan yang depannya G tapi belakang depannya I ya, yang jelas ya. Bukan Gendari Mas. Ya. Oke Mas kita. Oke, tadi ada pertanyaan lagi Mas sebenarnya. Ini pertanyaannya mungkin tidak berkaitan lagi Mas. Kita sudahi. Tadi ICUG Army-nya kita lupakan. Ini ada yang nanya Mas, Baratayuda Jaya Binangun itu sudah terjadi berarti Mas? Atau akan terjadi lagi? Sudah terjadi. Nanti yang terjadi bukan Bratayuda, ceritanya beda lagi. Karena ini perang akhir zaman Kalabendu ya, ke zaman Kalasuba. Beda, kalau Bratayuda kan perang akhir zaman Kalabroto ke zaman Kaladwara. Di lain ya. Beda sekali. Dan pokoknya tadi yang peragakan tadi itu kejadian ada nogo diikat kakinya didorong oleh ICRG Army terus jatuh nyemplung bawah meja ya. Jadi bukan suatu kejadian yang mirip dengan kejadian yang terjadi di negara ini ya. Ini dongeng. Iya, tapi karena memang ini sih Mas, mungkin kasihan ya ICUG Army itu badannya tuh agak mini, agak segini doang gitu loh Mas. Jadi emang ya, memang yang disalahin tuh merek lain gitu loh Mas. Iya. Jadi kasihan. Dan beda arah mulutnya juga kan. Mulutnya gini bukan gini kok. ICUG Army itu. Oke, gitu dulu ya. Lanjut. Naganya warna emas Mas, bukan warna merah. Oh ya bukan warna merah. Bukan warna kuningan. Nih, agak ke kuning-kuningan ya. Bukan pink juga ya. Jadi ambil dulu. Ini tasku ini warna emas loh Aryo. Tasku ini warna emas kan? Ini aku punya gunting warna emas, Mas. Mana? Oh iya, warnanya emas juga. Nah, jadi naganya itu warna emas, gitu. Jadi bukan warna merah ya. Kayak tas itu warnanya emas, bukan warna merah. Gak ada lagi, Mas. Aku takut jauh. Karena jauh sebelah sana banyak warna emas di sebelah sana sih, jauh banget. Jadi itu aja yang terdekat. Oke. Mas Nila mungkin ada yang mau ditanya, Mas. Nggih, ngapunten nggih. Kalau di Jawa sendiri itu setelah manusia itu meninggal, apakah ada istilahnya diperingati hari keberapa ngoten Mas Agung? Ini tidak dijawab di sini Mas ya, karena namanya kita bukan kepercayaan begitu ya. Mungkin pas ketemu aja nanti. Karena kepercayaan yang pertama itu, terus kita juga bukan agama, terus kita juga bukan apa ya, kita kan cuma dongeng Mas. Dan dongeng itu tidak wajib dipercaya, harus diterapkan gitu loh. Gitu. Nah kali ini tadi Ariel lagi mendongeng tentang ICUG Army dan kemudian ini bajunya apa ini serangganya itu warna emas ya Aryo ya? Iya Mas. Bajunya warna emas. Ini emang kebetulan Mas ini ICUG ini keratonnya warnanya emas memang. Iya warnanya emas juga. Duh. Aja deh.
Oh iya, warnanya emas lagi. Itu Ini damkar mas, damkar ini, damkar. Udah, lanjut. Oke, lanjut mas, mungkin. Slide 91, maka sudah ada peringatan oleh leluhur bahwa akan ada masa di mana manusia digigit nyamuk akan meninggal, dan demam berdarah serta malaria bukan yang digambarkan di dalam jangkanya leluhur. kayaknya kan sudah diperingatkan loh, besok bakal ono uang dicopot nyamuk, serno dan sebagainya gitu. Itu bukan karena Kilurah Sabdopalon pengen membunuh dengan cara begitu, tidak. Beliau tuh mengingatkan, hati-hati besok tuh ada kayak gitu. Itu makanya yang bersih ya bagi orang gitu. Itu ya, jadi itu bukan ancaman, tapi peringatan gitu. Lanjut mas. Slide 92, karena baik demam berdarah dan malaria bukan penyebab sore sakit dan malam mati, atau pagi sakit, sore mati. Ya, karena butuh waktu, paling tidak berapa hari. Itu ya. Ya lanjut. Slide 93, maka keberadaan das benjut yang saling wujud membuat leluhur meminta kita agar eling lan waspada. Eling dan waspada itu bukan hanya ingat ya, tapi juga harus waspada dan melihat semuanya gitu, dan memperhatikan semuanya dan harus kritis dengan semuanya, bukan menerima infandum, bukan menerima apa adanya. Lanjut mas. Slide 94, selain itu juga jangan menerima apa adanya, tapi harus memperhatikan bibit, bobot, dan bebet. Itu berkali-kali ya diperingatkan seperti itu. Jadi jangan benar-benar menerima apa adanya. Betul-betul jangan menerima apa adanya. Jadi jangan menerima infandum gitu. Karena leluhur kita sama Prabu Watu Gunung kalau perlu kayangan digempur gitu. Jadi bukan kalau di sana menyatakan dan kita harus tunduk itu nggak boleh. Berarti tidak menerima apa adanya. Lanjut mas. Slide 95, karena Trahdas benjut itu bibitnya dari kahyangan Pasetran Gondolayu, maka mereka adalah Trahbuto. Maka agar waspada, jangan sampai tertarik dengan Trahdas benjut. Tapi kalau mau tertarik ya monggo gitu. Jadi bukan bukan suatu hal yang harus diikutin, karena ini cuma dongeng. Jadi kalau memang tertarik dengan Trahdas benjut ya silahkan, tapi jangan ngajak-ajak kita gitu. Lanjut. 96, secara bobot mereka hanya bisa menguasai secara total di satu zaman, maka mereka bobotnya tidak akan bisa menyamai leluhur yang bahkan di zaman Kolobendu sekalipun masih bisa eksis. Jadi kalau leluhur kita tidak hanya satu zaman, hampir semua zaman. Cuman walaupun zaman sedang dipegang dan dikuasai oleh mereka, tapi kalau leluhur kita ya zaman itu tetap eksis walaupun tidak mendominasi. Lanjut mas. Slide 97, karena Drubiksa ya bobotnya cuma sebesar makanan yang ada, karena tidak akan sanggup menerima jagat, terutama jagat langgeng. Terlalu besar untuk mereka. Makanya itu mau minum air sampai menyebabkan kali hilang kedungnya aja nggak sanggup kok mas. Jadi kali hilang kedungnya itu bukan karena mereka minum. Mereka itu aja nggak akan sanggup mereka. Kalau nggak percaya, baca perhatikan sampai perubahan zaman nanti. Apakah ada yang bisa minum air sampai sebesar sungainya gitu? Nggak mungkin. Lanjut mas. Slide 98. Secara bebet atau penampilan Drubiksa itu juga jelek wujudnya. Maka kalau menerima apa adanya, yang kasihan adalah keturunannya, karena keturunannya akan mendapatkan gen dominan das benjut. Ya itu tadi ya, kalau kita menerima apa adanya, yang kasihan tuh bukan kitanya, tapi generasi di bawah. Karena mungkin kalau kitanya kan mungkin tertutup dengan rasa yang lagi ini ya, berbunga-bunga gitu, karena
lagi suka-sukanya gitu, makanya nggak akan memperhatikan itu. Keturunan nanti di bawah itu ya kasihan. Lanjut Mas. 99 yang diminta leluhur itu agar eling lan waspada, karena Trahdas Benjut akan sangat senang jika mendapatkan trah Jayeng Katon. Kalau mereka memang pengennya begitu, tapi kan kalau bisa kita jangan dong gitu. Lanjut Mas. 100 dan tim Pamalayu juga menggambarkan peringatan berupa patung Loro Blonyo. Jadi kan hati-hati dalam melaksanakan itu, jangan sampai salah pilih gitu kan sebenarnya. Lanjut Mas. 101 patung Loro Blonyo sangat jelas menggambarkan agar hati-hati dalam memilih pasangan. Jadi bukan menerima apa adanya. Ya, tapi kalau mau menerima apa adanya sono gitu, tapi jangan aja-aja. Lanjut Mas. 102 das benjut itu benjutnya arahnya agak ke belakang. Jadi topeng dari Loro Blonyo bukan menggambarkan das benjut. Ya, karena das penjut itu arahnya ke belakang, kalau topong itu kan ke atas, jadi bukan seperti itu. Lanjut Mas. 103 begitu juga antara trah kadewatan dan trah das benjut akan terlihat berbeda bentuk kepalanya. Ini kelihatan kan dari bentuk itu saja, dari bentuk model kepala kan dia benjut dan enggak gitu. Lanjut Mas. 104 begitu juga antara trah Jayeng Katon dan trah das benjut, beda kepalanya. Tempat dewata mirip, tapi terus das benjut itu memang beda sendiri. Lanjut Mas. 105 namun antara trah Jayeng Katon dengan trah kadewatan memiliki bentuk kepala yang mirip. Karena memang satu garis keturunan seharusnya. Jadi kalau tidak mengakuin ya tidak apa-apa. Tapi kalau aku sih lebih suka dikatakan masih anak turunnya Dewa gitu. Walaupun mungkin anggap cuma ngaku-ngaku gitu kan Mas. Ya lanjut Mas. 106 jika tidak menggunakan mahkota dan topong akan sangat jelas bentuk kepalanya bukan das benjut. Ya, di kelihatan seperti itu sama dengan kadewatan. Maka mungkin yang gampang penggambarannya itu yang kelihatan kan seperti Bathara Kamajaya itu yang paling gampang dilihat, bentuknya seperti itu kan, bukan benjut. Lanjut Mas. Nyun sewu Mas Agung, niku ingkang digelem niku apa niku anu nggih, rekmo nggih. Yes, rekmo, karena zaman dulu tuh saking saktinya sampai rambutnya tuh nggak bisa dipotong Mas. Oh, ngoten. Nggak bisa dipotong ya, makanya harus digelem tekuk seperti itu. Berarti termasuk salah malah kok muter. Berarti termasuk ini tuh Mas. Topong yang seperti ini tuh malah harusnya rambut tuh ini tuh. Ini rambut. Makanya ke atas, bukan ke belakang. Nggak melebar ke belakang gitu loh harusnya. Tuh. Oke. Lanjut Mas. Ya, lanjut. 107 semua penggambaran ini sudah disediakan oleh leluhur dengan maksud agar jangan sampai tidak waspada. Ingat loh ya, eling itu bukan waspada loh. Kalau hanya ingat doang, waspada itu berarti bertindak. Jadi bukan hanya ingat doang gitu. Lanjut Mas. 108 namun leluhur bukan dari trah yang suka mengancam, maka semua itu pilihan dan tidak ada paksaan. Jadi tidak pernah leluhur itu pokoknya kalau nggak gini kamu dihukum gini gitu kan enggak. Ya kalau kamu maunya begitu ya sana, tapi jangan ke sini gitu loh. Lanjut Mas. 109 namun tugas leluhur memberi peringatan sudah jelas digambarkan. Jadi yang tidak mengikuti karena menerima apa adanya jelas bukan kesalahan leluhur. Dalam perkataan luhur juga tidak pernah menyatakan terima apa adanya itu nggak ada ya. Jadi kalau akhirnya terima apa adanya terus kemudian hidupnya sengsara, jangan salahkan leluhur karena ya salahnya sendiri kalau terima apa adanya. Lanjut Mas.
110 karena sebagai ibu dari Bathara jelek, Bathari Tante juga tidak terlihat jelek. Malah dapat dikatakan sangat cantik, meski tidak secantik Bathari Kanastren. Kalau dari tujuh perempuan yang tercantik sih menurut aku sih Bathari Kanastren memang paling cantik, nggak ada duanya itu. Nah, kalau Bathari Tante memang cantik tapi nggak terlalu. Tapi ya itu wujudnya wujud manusia, tapi lihat deh kepalanya gitu, lonjong ke belakang. Lanjut Mas. 111, maka setelah berubah wujud, beliau juga sangat cantik. Hal inilah yang membuat leluhur mengatakan eling lan waspada. Jadi jangan gampang tertarik gitu. Jangan gampang tertarik oleh sesuatu yang kita nggak bisa menentukan itu apa gitu. Lanjut Mas. 112, dan tentu saja yang diharapkan oleh Bathari Tante adalah agar manusia itu menerima apa adanya. Terutama supaya bisa dekat ke hadapan ke depan mulutnya. ke depan mulutnya yang paling gede gitu. Di jangkauan mulutnya, Mas. Jangkauan mulutnya, dekat di jangkauan mulutnya. Oke. Ya agak kesini gitu loh. Ya. Di sisi sebelah mana Mas Arya? Hah? Nggak tahu, Mas. Nggak tahu. Bathari Maharani cantik apa nggak cantik, tapi Bathari Maharani itu cantiknya bukan pada posisi dia di usia remaja kan, masih di usia anak-anak gitu. Jadi penggambarannya bukan cantiknya orang dewasa ya. Kalau cantiknya orang dewasa yang sempurna di Bathari Kanastren. Dan yang hampir sama wujudnya seperti itu ya ada di 3 negara yang kelihatan seperti itu ya. Jelas-jelas yang menurut saya kelihatan secantik, hampir dapat dikatakan secantik itu ya Moho Sima, Kanjeng Ratu Kidul sama Tribana Tunggadewi yang kelihatan seperti itu. Kalau yang lain aku belum bisa menentukan. Oke, lanjut. 113. Bathari Tante juga sangat menginginkan agar manusia percaya bahwa yang mengatur jodoh itu bukan Bathara Kamajoyo dan Bathari Ratih, tapi justru Bathara jelek. Itu pilihan. Orang tuh mau mempercayai mana aja tuh terserah ya. Cuman kalau saya lebih percaya ke Bathara Kamajoyo sama Bathari Kanastren karena bisa dihubungin, bisa ditanya. Kalau Bathara jelek kan aku memang nggak mau nanya gitu kan. Apa Arya? Enggak, ini nambahin yang sebelumnya, Mas. Ada yang bilang di siungnya. Di sisi siungnya. Iya. Tuh. Lanjut, Mas. Lanjut, Mas. 114. Maka kalau garis keturunan di peradaban Kolobendu dipegang Bathari Tante dan Bolokiwo, maka zaman Kolosuba tidak akan pernah datang. Tujuan dari Trah Bolokiwo kan seperti itu, jangan sampai Kolosuba itu datang. Kalau Kolosuba datang ya mereka nggak dapat jatah. Oh ya, yang paling jelas itu tadi ya, yang paling utama bahwa Prabu Kandiawan itu huruf depannya K ya, bukan T, bukan U, bukan V, bukan W, bukan X, bukan A, bukan B, C, dan seterusnya. Gitu ya. Huruf depannya K. Ini kan Aryo. Pokoknya bukan X, bukan Y, bukan A, gitu ya. Oke, lanjut Mas. 115. Sang Hyang Wisnu sampun nggih. 115. Bentar ya, Aryo. Nah. Nggih. 115. Sang Hyang Wisnu sampun waspada ring kahanan ing ajeng. Ngrasuk sarwa cemeng supados ketingal benten dening Drubiksa. Saha sampun ngutus putrinipun Nimas angin-angin supados miwiti nata jangkanipun tumuju kamulyaning Tribhuwana. Ya, itu artinya sudah disampaikan. Artinya itu ya, Arya ya.
sudah disampaikan. Betul. Artinya sudah enggak, ini nggak ada tambahannya. Sama seperti kemarin-kemarin. Oke Mas, disclaimer dari Mas. Oh ya, saat ini Atlantis Center tidak kerjasama dengan anggota Pak Angin atau tim Nihar tadi karena dia melakukan ritual tidak pantas berupa ritual siraman. Jadi bagi yang menerima ritual siraman dipertanyakan saja ke tim Nihar tadi, jangan kita pertanyakan ke ARC. Dan itu bukan ritual kita. Dan sama sekali kita tidak pernah melakukan ritual seperti itu. Oke, Aryo. ARC tidak pernah membuat grup dalam bentuk media sosial apapun. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan ARC, itu bukan grup resmi dari Atlantis Series. Ritual yang tidak didampingi oleh Mas Agung, Mbak Vicky, ataupun saya sendiri, dilarang keras mengatasnamakan ARC. Karena kita bukan perguruan. Perlu disclaimer, Mas? Disclaimer lengkap aja. Disclaimer terakhir terserah sih, tergantung ada apa di tempatnya Aryo gitu. Ini aja disclaimer akhir dulu. Tim Atlantis Center tidak pernah menjual jasa untuk berkomunikasi ataupun bertemu dengan para leluhur dalam bentuk ritual apapun. Waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim ARC, karena ritual resmi hanya dilakukan oleh Mas Agung Bimo Sutejo, Mbak Vicky Ananda, dan saya sendiri. Untuk informasi resmi, silakan hubungi via DM IG @VickyAnandaReal. Tadi ada akunnya, sekarang menghilang. Tadi ada, sempat aktif, sempat muncul Vicky AnandaReal, sekarang sudah hilang kembali. Kalau gitu kita sudah aja mungkin ya Mas, mungkin karena disclaimer Cukup lah. kalau misalnya ada yang baru aja ya, kalau ada yang baru lagi mungkin Menyanders jangan lupa mengirim disclaimer, karena siapa tahu kalau ngirim disclaimer nggak ada apa-apa sih. Mas aku ngapunten nggih wau anu dinyale ruwet wau. Nggak apa-apa Mas. Ini menguji kesabaran menguji kesabaran nggak juga sih. Menguji kesetiaan Menyanders Mas. Jadi emang disuruh menunggu. Oke, kalau gitu aku pada terima kasih akhir ya Mas. Ya. Oke. Tentunya terima kasih sebesar-besarnya kepada Ki Tunggul Jati Jaya Mongrogo yang telah menyediakan data dan menjadi pamong bagi Atlantis Research Center. Sekian Atlantis Series pada hari ini. Saksikan seri-seri berikutnya di hari yang sama, di jam yang sama. Hari Rabu pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Ariel Lopez, ada Mas Nila, dan ada Mas Agung. Mohon maaf jika ada salah kata. Selamat malam, salam sehat, dan tentunya salam menyandang. Salam menyandang. Terima kasih semua.